Balik lagi di channel saya yang sederhana ini, hanya sebuah ruang digital tempat berbagi pengetahuan. Ada satu moto kehidupan yang selalu saya pegang, bahagia adalah pilihan, maka pilihlah untuk berbahagia. Dalam madrasah, pembiayaan memiliki peran penting karena hampir semua program peningkatan mutu membutuhkan dukungan anggaran. Oleh karena itu, pengawasan pembiayaan perlu dilakukan secara tertib, terbuka, dan berbasis data. E-controlling membantu kepala madrasah, bendahara, operator, komite, dan pengawas melihat hubungan antara EDM, program, anggaran, realisasi, pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan sistem ini, proses kontrol tidak lagi hanya dilakukan di akhir laporan, tetapi dapat dipantau sejak tahap perencanaan sampai tindak lanjut perbaikan. Contoh penerapan di madrasah, hasil EDM menunjukkan bahwa masalah utama adalah rendahnya kemampuan guru menggunakan media pembelajaran digital. Namun, dalam rencana anggaran, sebagian besar dana justru diarahkan untuk pengadaan perlengkapan kantor yang tidak terlalu mendesak. Dalam kondisi seperti ini, e-controlling memberi tanda bahwa program tersebut perlu dikaji ulang karena belum sesuai prioritas EDM. Dengan e-controlling, madrasah dapat menghindari program yang hanya bersifat administratif. Setiap kegiatan yang dianggarkan harus memiliki dasar kebutuhan, target yang jelas, penanggung jawab, bukti pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban. ERCAM atau Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis elektronik hadir sebagai sistem digital untuk membantu madrasah menyusun rencana kerja, menyusun anggaran, mengelola realisasi, dan menyiapkan laporan pembiayaan secara lebih tertib. Artinya, ERCAM bukan aplikasi pribadi madrasah, tetapi bagian dari kebijakan digital pemerintah dalam memperkuat tata kelola madrasah. Dalam penerapannya, madrasah menggunakan ERCAM untuk menyusun program yang berangkat dari hasil EDM. Misalnya, jika EDM menunjukkan rendahnya mutu sarana pembelajaran, maka madrasah menyusun program pengadaan sarana dalam ERCAM. Dari sini, sistem dapat membantu melihat apakah program tersebut sesuai kebutuhan, berapa anggarannya, bagaimana realisasinya, dan apa bukti pertanggungjawabannya. ERCAM tidak hanya sebagai aplikasi administrasi untuk menyusun rencana kerja dan anggaran. Dalam konsep e-controlling, ERCAM diposisikan sebagai instrumen pengendalian manajemen pembiayaan madrasah. Prinsip utamanya adalah setiap rupiah yang digunakan madrasah harus dapat dijelaskan. Dana digunakan untuk program apa, program itu berasal dari kebutuhan apa, kapan dilaksanakan, siapa penanggung jawabnya, apa buktinya, dan bagaimana hasilnya. Contoh di madrasah, jika ada anggaran pelatihan guru, sistem harus dapat menunjukkan dasar EDM, RAB, jadwal kegiatan, daftar hadir, dokumentasi, bukti pembayaran, dan laporan hasil kegiatan. Jadi pengawasan tidak hanya melihat angka, tetapi melihat keterkaitan antara kebutuhan, pelaksanaan, bukti, dan hasil. Kerangka e-controlling terdiri dari input, proses, output, dan outcome. Input adalah data awal yang menjadi dasar pengawasan, seperti EDM, program, anggaran, sumber dana, jadwal kegiatan, dan penanggung jawab. Proses adalah tahapan pengendalian yang dilakukan dalam sistem. Proses ini meliputi validasi kesesuaian program dengan IDM, monitoring pelaksanaan kegiatan, verifikasi bukti, evaluasi laporan, dan tindak lanjut temuan. Output adalah hasil langsung dari proses kontrol. Misalnya status program sesuai atau belum sesuai, laporan realisasi anggaran, catatan temuan, rekomendasi perbaikan, dan skor akuntabilitas. Outcome adalah dampak yang diharapkan, yaitu pembiayaan madrasah menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif, dan berbasis data. Contoh penerapannya, madrasah memasukkan program pengadaan buku bacaan. Sistem memeriksa apakah program tersebut sesuai hasil EDM. Jika EDM menunjukkan rendahnya budaya literasi siswa, program tersebut dinilai sesuai. Setelah pelaksanaan, sistem memeriksa bukti pembelian, inventaris buku, foto penerimaan barang, dan laporan pemanfaatannya. EDM menjadi titik awal dalam pengendalian pembiayaan madrasah. EDM atau evaluasi diri madrasah berfungsi untuk melihat kondisi nyata madrasah, termasuk kelemahan,
kebutuhan, dan prioritas perbaikan. Setiap program yang masuk ke dalam ERKAM harus dapat ditelusuri kembali kepada hasil IDM. Program yang tidak memiliki dasar dari IDM perlu diklarifikasi karena dikhawatirkan tidak menjawab kebutuhan utama madrasah. Contoh penerapan, hasil EDM menunjukkan bahwa sarana laboratorium IPA belum memadai sehingga pembelajaran praktik belum berjalan optimal. Berdasarkan temuan itu, madrasah menyusun program pengadaan alat praktik IPA dalam ERKAM. Dalam e-controlling, program ini mendapat status sesuai karena memiliki dasar kebutuhan yang jelas. Sebaliknya, jika madrasah menganggarkan kegiatan yang tidak berhubungan dengan EDM, sistem dapat memberi status perlu klarifikasi atau tidak sesuai. Dengan cara ini, EDM tidak hanya menjadi dokumen evaluasi, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan anggaran. Setelah program dinyatakan sesuai dengan EDM, tahap berikutnya adalah memastikan bahwa anggaran yang disusun sudah wajar, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan. Validasi anggaran melihat beberapa aspek. Pertama, kewajaran biaya. Anggaran tidak boleh terlalu tinggi tanpa dasar. Kedua, ketepatan sasaran. Dana harus digunakan untuk kegiatan yang mendukung prioritas madrasah. Ketiga, kelengkapan RAB. Setiap biaya harus memiliki rincian yang jelas. Keempat, sumber dana harus sesuai ketentuan. Contoh penerapan, madrasah merencanakan pelatihan guru dengan anggaran 10.000 Sistem e-controlling memeriksa rincian biaya seperti honor narasumber, konsumsi, bahan pelatihan, sertifikat, dan dokumentasi. Jika seluruh rincian wajar dan sesuai kebutuhan, anggaran dinilai layak. Namun, jika terdapat biaya yang terlalu besar tanpa rincian, sistem memberi catatan revisi. Misalnya, biaya konsumsi tidak sesuai jumlah peserta atau ada belanja yang tidak relevan dengan kegiatan. Dengan begitu, pemborosan dapat dicegah sebelum dana digunakan. Sistem melihat apakah program yang direncanakan benar-benar dilaksanakan, apakah waktunya sesuai jadwal, apakah dana digunakan sesuai RAB, dan apakah kegiatan memiliki bukti pendukung. Tahap kontrol dimulai dari rencana, pelaksanaan, realisasi dana, verifikasi bukti, lalu koreksi jika ada temuan. Contoh penerapan, madrasah merencanakan pelatihan guru pada bulan Agustus. Dalam ERKAM sudah tercatat anggaran, jadwal, jumlah peserta, dan penanggung jawab. Setelah kegiatan selesai, operator mengunggah laporan kegiatan, sedangkan bendahara menginput realisasi dana dan bukti transaksi. Sistem kemudian memeriksa apakah daftar hadir tersedia, foto kegiatan ada, pembayaran sesuai RAB, dan laporan kegiatan sudah lengkap. Jika kegiatan selesai, tetapi bukti belum lengkap, statusnya menjadi selesai dengan catatan. Jika dana sudah cair tetapi kegiatan belum berjalan, sistem memberi peringatan karena ada ketidaksesuaian antara realisasi dana dan pelaksanaan kegiatan. Pelaporan tidak boleh hanya berupa narasi. Dalam e-controlling, laporan harus didukung bukti yang valid dan mudah ditelusuri. Dokumen yang perlu dikontrol meliputi nota, kwitansi, faktur, bukti transfer, foto kegiatan, daftar hadir, berita acara, dan catatan evaluasi. Prinsipnya, tidak ada laporan yang dianggap lengkap tanpa bukti. Contoh penerapan, madrasah melaksanakan pengadaan buku perpustakaan. Laporan tidak cukup hanya menyatakan bahwa buku sudah dibeli. Harus ada bukti transaksi, daftar judul buku, foto penerimaan barang, berita acara serah terima, dan data inventaris. Dengan bukti tersebut, kepala madrasah, komite, pengawas, dan auditor dapat menelusuri apakah dana benar-benar digunakan sesuai rencana. Jika ada dokumen yang belum lengkap, sistem memberikan catatan agar operator atau bendahara segera melengkapinya. Ada dua nilai utama dalam e-controlling, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti informasi pembiayaan dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Informasi itu dapat berupa rencana anggaran, realisasi dana, laporan kegiatan, dan status pertanggungjawaban. Akuntabilitas berarti setiap keputusan, kegiatan, dan penggunaan dana memiliki dasar, bukti, dan penanggung jawab. Jadi setiap penggunaan anggaran dapat dijelaskan dan diperiksa kembali. Contoh penerapan di madrasah, komite madrasah dapat melihat ringkasan penggunaan dana seperti total anggaran program, realisasi, sisa dana, dan status kegiatan.
Sementara pengawas atau auditor memiliki akses lebih luas untuk memeriksa dokumen lengkap. Dengan pembagian akses seperti ini, transparansi tetap berjalan tanpa mengabaikan keamanan data. Dalam perspektif pendidikan Islam, pengelolaan dana adalah amanah. Dana madrasah harus digunakan untuk kepentingan pendidikan dan kemaslahatan peserta didik. Dashboard adalah tampilan utama yang menunjukkan kondisi pembiayaan madrasah secara cepat. Kepala madrasah dapat melihat persentase program sesuai EDM, realisasi anggaran, kelengkapan laporan, bukti transaksi valid, dan jumlah temuan yang belum selesai. Melalui dashboard, pimpinan tidak perlu membuka semua laporan satu persatu untuk melihat kondisi umum pembiayaan. Cukup melihat indikator utama, kepala madrasah dapat mengetahui bagian mana yang berjalan baik dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Misalnya, madrasah memiliki total anggaran 390.000. Dari jumlah tersebut, dana yang sudah direalisasikan sebesar 240.000 sehingga serapan anggaran mencapai 70%. Dashboard juga menunjukkan bahwa 85% program sudah sesuai dengan hasil EDM, tetapi masih ada beberapa program yang perlu diklarifikasi. Contohnya, jika ada program pengadaan ATK kantor yang realisasinya melebihi anggaran, sistem akan memberikan peringatan. Peringatan ini membantu bendahara dan kepala madrasah untuk segera melakukan klarifikasi. Apakah kelebihan itu karena kebutuhan tambahan yang sah atau karena ada kesalahan dalam perencanaan? Contoh penerapan, dashboard menunjukkan program sesuai EDM 85%, realisasi anggaran 70%, laporan lengkap 60%, dan bukti transaksi valid 90%. Dari data ini, kepala madrasah dapat melihat bahwa masalah utama bukan pada bukti transaksi tetapi pada kelengkapan laporan kegiatan. Warning system muncul ketika terjadi masalah, misalnya program tidak terkait EDM, realisasi melebihi pagu, bukti transaksi belum lengkap, atau temuan belum ditindaklanjuti. Dengan fitur ini, pengawasan menjadi lebih cepat karena masalah dapat diketahui sejak awal. E-controlling membutuhkan pembagian peran yang jelas. Kepala madrasah berperan menyetujui program, memantau dashboard, dan memberi arahan perbaikan. Bendahara bertugas menginput realisasi anggaran dan bukti transaksi. Operator ERKAM mengelola data program, anggaran, dan laporan. Tim EDM menyediakan dasar kebutuhan dan prioritas madrasah. Komite dapat melihat ringkasan transparansi sesuai kewenangan. Pengawas dan auditor melakukan validasi data, pemeriksaan laporan, dan pemantauan tindak lanjut. Contoh penerapan, setelah kegiatan selesai, operator mengunggah laporan kegiatan, bendahara mengunggah bukti transaksi, kepala madrasah melakukan pengecekan dan persetujuan, lalu pengawas dapat melihat apakah kegiatan tersebut sesuai rencana dan bukti yang tersedia. Penting juga yang namanya audit trail. Audit trail adalah riwayat perubahan data dalam sistem, seperti siapa yang menginput, kapan data diubah, bagian mana yang direvisi, dan siapa yang menyetujui perubahan. Dengan audit trail, akuntabilitas sistem menjadi lebih kuat. Hasil utamanya adalah pembiayaan madrasah menjadi lebih transparan, setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan, pengawasan lebih cepat dan tertib, serta setiap temuan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. E-controlling bukan hanya tentang aplikasi, lebih dari itu e-controlling adalah upaya membangun budaya tata kelola pembiayaan yang jujur, terbuka, amanah, dan bertanggung jawab. Dalam madrasah, sistem ini membantu semua pihak bekerja lebih tertib. Kepala madrasah memiliki data yang jelas untuk mengambil keputusan. Bendahara memiliki sistem pencatatan yang rapi. Operator memiliki alur pelaporan yang terstruktur. Komite dan pengawas dapat melihat informasi sesuai kewenangannya. Peserta didik juga mendapat manfaat karena dana digunakan lebih tepat sasaran. E-controlling pembiayaan madrasah berbasis ERKAM merupakan model pengawasan digital yang menghubungkan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas dalam satu sistem terpadu. Lalu, apa hasil yang diharapkan dari penerapan e-controlling pembiayaan madrasah berbasis ERKAM? Hasil utamanya adalah pembiayaan madrasah menjadi lebih transparan, setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan, pengawasan lebih cepat dan tertib, serta setiap temuan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
E-controlling bukan hanya tentang aplikasi. Lebih dari itu, e-controlling adalah upaya membangun budaya tata kelola pembiayaan yang jujur, terbuka, amanah, dan bertanggung jawab. Dalam madrasah, sistem ini membantu semua pihak bekerja lebih tertib. Kepala madrasah memiliki data yang jelas untuk mengambil keputusan. Bendahara memiliki sistem pencatatan yang rapi. Operator memiliki alur pelaporan yang terstruktur. Komite dan pengawas dapat melihat informasi sesuai kewenangannya. Peserta didik juga mendapat manfaat karena dana digunakan lebih tepat sasaran. E-controlling pembiayaan madrasah berbasis ERK merupakan model pengawasan digital yang menghubungkan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas dalam satu sistem terpadu.